bekerja berat gitu. Kalau kita membiasakan diri mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar nih, sudah pasti pada saat itu lambungnya mesti kerja keras, levernya kerja keras, pankreasnya kerja keras seperti itu. Dan kalau diikuti setelah bertahun-tahun, ya lama-lama kan ibaratnya seperti kecapean kan, pankreasnya mulai ngadat. Malah jadi ada penyakit baru ya. Mulai muncul penyakit macam-macam. Tentu saja itu tidak cocok ya, tidak bagus ya. Sebaiknya makan itu porsi kecil tapi lebih sering. Porsi kecil tapi lebih sering. Ya, itu supaya yang pertama organnya tidak terbebani ya. Kemudian yang kedua bisa menyediakan energi itu lebih intens, ada terus energinya. Kemudian juga kandungan vitamin mineralnya juga mencukupi. Jadi itu akan menjadi lebih bagus untuk imunitas tubuh kita. Banyak yang bilang juga pada saat pandemi gini banyakin minum air putih gitu kan. Orang berpikir mineral tuh hanya dari air putih, padahal dari makanan kita konsumsi juga ya dok ya. Buah-buahan mungkin atau ada makanan-makanan khusus yang ini anti covid atau kayak dokter pernah dengar empon-empon nggak sih dok? Oh iya, empon itu sebenarnya kan itu memang gimana, dok, sasarannya adalah makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, antioksidan tinggi itu karena antioksidan itu dia meningkatkan imunitas. Ya antara lain ya pertama vitamin C ya, pasti kan vitamin C selalu didengungkan tuh mengkonsumsi vitamin C. Tapi sebenarnya vitamin C itu tidak perlu yang harus beli suplemen. Artinya kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi, kita pilihannya adalah buah-buahan misalnya seperti jambu merah, jeruk ya, kemudian kiwi, dan itu kan juga vitamin C-nya tinggi dan itu kita konsumsi secara cukup dan variasinya bagus. Saya kira itu jauh lebih bagus dari makanan, karena kalau makanan itu kan memang diciptakan kandungan nutrisinya itu bisa dicerna atau bisa digunakan oleh tubuh secara baik gitu. Karena kalau kita beli vitamin misalnya gitu dan itu katakan bahannya kimia, malah bahaya kan untuk tubuh kita. Padahal makanan-makanan organik itu justru vitamin mineral organik itu justru sebenarnya diekstrak dari makanan yang dikonsumsi. Jadi kita ini harus pilihan makanannya variasinya harus bagus. Selain jumlahnya cukup, kemudian variasinya harus bagus. Jadi kita kan memang pemakan semua sebenarnya. Betul, dok. Jadi silahkan mengkonsumsi makanan macam-macam, tapi porsinya tidak perlu besar, porsinya kecil tapi lebih sering sehingga kecukupannya juga bisa terjaga. Tapi kita mendapatkan vitamin mineral dari variasi makanan yang sangat baik, sehingga tidak perlu yang menambah-nambahkan, tapi cukup dari makanan, tapi variasinya bisa bagus dan mencukupi dari kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi dalam porsi makan tuh tidak perlu banyak, porsi kecil yang penting sering dan kandungannya juga pas ya dok ya. Mungkin vitamin C tuh orang berpikir yang penting hari ini udah mengkonsumsi suplemen atau vitamin C merasa aman. Padahal kalau dia mengkonsumsi buah-buahan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik dibandingkan kita nggak mengkonsumsi buah-buahan tapi mengkonsumsi suplemen. Padahal suplemen juga mahal kan. Itu lebih baik diberikan buah langsung, kandungannya macam-macam di dalamnya. Nah kalau untuk gizi seimbang itu sendiri dok, selama masa pandemi seperti ini mungkin kalau kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, itu makanan yang seperti apa yang dokter maksud? Mungkin apakah kita buat dari rumah, kita nggak beli di luar atau gimana menurut dokter? Sebenarnya makanan sehat itu memang paling bagus ya dari rumah ya, paling bagus karena kalau dari rumah itu sudah pasti kita ini kan bisa memilih bahan-bahannya dengan baik karena kan untuk konsumsi keluarga kita pasti dan kita nggak harus beli bahan-bahan makanan itu yang harganya mahal-mahal, nggak perlu. Jadi cukup beli di pasar misalnya begitu ya, pasar tradisional juga nggak apa-apa, cuman pada saat sebelum diolah kita membersihkannya dengan benar. Misalnya contohnya nih, kita cuci sebelumnya dengan rendaman yang berisi cuka apel misalnya begitu. Jadi misalnya satu cara bikinnya tuh 1 liter air, kemudian ditambah dengan cuka apel 1 tutupnya. Itu kemudian itu dipakai untuk merendam misalnya sayuran atau makanan yang akan diolah. Makanan mentah supaya bakterinya mati, bersih, kemudian setelah itu dicuci dengan air mengalir. Seperti itu. Jadi tidak harus beli sayur-sayuran yang di supermarket misalnya seperti itu.
kemampuannya kita membeli di pasar, dan di pasar itu sebenarnya bukan bahannya bukan jelek-jelek, bagus-bagus malah. Yang penting cara kita seger ya, bahannya segar dan baru fresh, turun dari kebun dan seperti itu kan malah bagus, segar. Yang penting pas lagi beli juga pakai masker. Cuma mesti caranya, cara menanganinya atau cara mengolahnya itu mesti benar. Betul, Dok. Yang pasti juga kalaupun kita berpergian kemanapun pakai masker itu wajib. Wajib ya. itu. Wajib. Soalnya kalau ada yang nggak pakai masker merasa sehat, kita nggak tahu juga ya, Dok ya. Iya, karena mungkin kan kalau nggak pakai masker kita nggak tahu nih sebenarnya dia OTG atau bukan. Kalau dulu istilahnya OTG ya. Tanpa gejala ya. Iya. Kita kan ngeri-ngeri juga itu seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri gimana nih ke depannya kalau untuk kita sebagai masyarakat supaya biar bisa tetap stamina-nya terjaga, terus juga dari pola makan tadi dokter sudah sebutin juga, itu seperti apa, Dok? Ya, ke depannya kayaknya kita juga nggak ngerti ya nih COVID ini kapan selesainya. Jadi kalau untuk vaksin yang katanya akan segera coming soon lah gitu, Dok, itu gimana? Kan belum tahu, harus menunggu dari hasil tes itu kan. Harus kan lagi diuji kan, diuji ya. Artinya nanti kalau sudah selesai uji cobanya pasti akan segera diberikan ke masyarakat kan untuk dilakukan vaksinasi. Tapi Dok, mau nanya juga nih, mungkin karena dokter juga kan menangani pasien COVID ya, Dok ya. Itu mereka tuh ada gejala yang sebenarnya paling gampang ditebak, oh ini harus rapid gitu. Itu seperti apa, Dok? Apakah sebenarnya gejala COVID ini masing-masing orang berbeda-beda. Karena itu kan virus ya. Bisa ada yang gejalanya pasti demam tuh ada pasti. Oh, demam. Kemudian ada, belum tentu juga ada batuk pilek tuh juga belum tentu ada. Kadang-kadang malah tiba-tiba diare, ada demam sedikit. Demamnya juga nggak demam yang yang hebat banget ya. Mungkin ngerasa kayak mau flu yang seperti itu. Kalau daya tahannya bagus ya dia cuma begitu saja, tidak muncul gejala-gejala yang lebih berat. Tapi dia termasuk yang OTG kalau dia tidak tanpa gejala. Bahaya ya, termasuk tanpa gejala kalau dia tidak ditangani dengan baik gitu. Kan sekarang orang kalau bepergian udah boleh masuk mall gitu ya, Dok ya, di tes gini aman, kadang di tes aja lepas gitu, Dok. Nah itu belum tentu juga dia 100% bebas COVID ya, Dok ya. Karena kan apakah wajib setiap dari kita harus rapid test gitu, kesadaran diri sendiri, menurut dokter gimana? Kesadaran diri sendiri sih sebenarnya baik ya. Cuman kan kita melakukan rapid test ini kalau sendiri kan juga biayanya kan juga mahal. Orang kan mesti kesana juga berpikirnya. Tapi yang penting untuk kita ini adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Kita ikutin. Ya mesti pakai masker, cuci tangan, berjarak itu sudah wajib, itu tidak bisa. Enggak. Karena selama ini misalnya contohnya saya nih, saya dokter. Dan saya juga mengikuti nih protokol kesehatan ini. Jadi walaupun saya tidak di rumah sakit, lagi jalan kemana, tetap saya menggunakan masker, tetap saya selalu cuci tangan. Dan sampai sekarang, alhamdulillah nih, puji Tuhan tidak ada, artinya tidak sampai ada gejala selalu negatif diperiksa, yang seperti itu. Itu kan sebenarnya karena kesadaran diri kita sendiri bahwa kita ini memang harus menjaga diri kita sendiri, harus ikut protokol kesehatan yang didengungkan, yang harus diikuti, yang disarankan oleh pemerintah, dan itu memang sangat baik dan sangat cocok sekali untuk mencegah terdampak COVID-19. Itu langkah paling utamanya ya, Dok ya. Iya, itu dan dibantu dengan pola makan yang seimbang. Iya, dibantu dengan kita menjaga imunitas tubuh kita dengan mengikuti pola makan sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat yang seperti tadi saya sebutkan. Dok, bagi dong tipsnya gimana caranya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan pola makan yang seimbang? Iya, sebenarnya nggak harus mahal ya, nggak harus susah-susah. Tetap makanan yang paling baik adalah makanan yang dari rumah kita olah sendiri. Kalau nggak sempat ngolah sendiri ya pasti ada di rumah, kan pasti ada yang membantu untuk mengolah. Tapi paling baik adalah makanan lengkap yang kita konsumsi. Makanan lengkap, dan kita biasakan makan itu porsi kecil tapi sering. Itu sangat bagus ya. Itu resepnya. Iya. Oke. Baik, Dok. Jadi di dalam itu ada karbohidrat, protein. Iya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak,
ada vitamin, lemak, mineral. vitamin. Kalau kita mengkonsumsi makanan lengkap, Iya. pasti di dalamnya ada kandungan yang kita butuhkan itu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak sehat ya dok ya Oh sebenarnya. iya, harus sehat. Orang beralasan, aduh vitamin C mahal, dari buah-buahan bisa. Iya, dari buah-buahan Banyak bisa. cara. Jadi nggak ada alasan, Iya, maksudnya gitu ya. iya, dok. Waduh, aku nggak ada waktu untuk olahraga. Padahal sebenarnya kalau kita sempatkan pasti ada waktu olahraga. Jalan kaki aja udah olahraga ya dok ya? Iya betul, jalan Yang kaki ke kecil-kecil kantor, aja jalan kaki itu udah olahraga. Iya betul dok. Mungkin selanjutnya himbauan untuk masyarakat gitu dok di masa pandemi COVID-19 seperti ini gimana? Ya himbauannya tetap ikuti protokol kesehatan. Ya ikut pakai masker, cuci tangan, jangan bergerombol, ini yang bahaya tuh jangan Iya sekarang udah bergerombol. mulai rame lagi nih dok kayaknya. Iya, Gerombol tuh udah mulai karena dibiasakan kalau sama masyarakat. bergerombol kita nih nggak tahu satu sama lain, keluarga Betul. aja kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Iya dok. Ya, betul. salah satunya ada yang positif atau tidak ya. Iya. Nah, jadi apalagi bergerombol di acara-acara Kerumunan. di luar rumah itu sangat berbahaya kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Baik. Jadi silahkan mengikuti protokol kesehatan yang sangat bagus untuk mencegah terkena COVID-19. Baik, terima kasih Dokter Pauline untuk Sama-sama. waktunya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Salam sehat.